Jumpa lagi dengan saya Hupi Bejo ya, atau Pak Hupi Brewok yang keren seantero Nusantara. Semoga kita diberi kesehatan, anak-anak. Semoga keluarga juga diberi kesehatan ya. Hari ini bertemu lagi di channel Bejo Brewok ya, di acara apa nih? 46 Education atau Bejo Education ya. Hari ini kita akan belajar masalah atau tentang tanggung jawab dan jenis usaha ekonomi masyarakat. Tujuan apa yang akan kita harapkan? Nah, ini yang pertama, memahami dan menjelaskan tanggung jawab sebagai warga dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua adalah menganalisis bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap ekonomi masyarakat. Langsung saja siapkan alat tulis kalian, buku dan alat tulis kalian. Nanti kalau ada yang perlu dicatat silahkan bisa dicatat ya. Dan jangan lupa sebelum melakukan atau melaksanakan kegiatan, kita wajib untuk atau kita harus berdoa dulu supaya kegiatan kita selalu diridhoi oleh Tuhan pencipta semesta alam. Baik, langsung saja, apakah itu tanggung jawab? Nah, ini mungkin kalian sudah pernah membaca atau pernah membrowsing ya, mencari di internet ya. Iya, tanggung jawab adalah sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya yang seharusnya dia lakukan, baik terhadap diri sendiri, keluarga, masyarakat, atau lingkungan, alam sosial dan budaya negara maupun Tuhan. Ini adalah tanggung jawab, sikap dan perilaku seseorang untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Dan setiap individu, setiap orang pasti memiliki tanggung jawab. Nah, dari tanggung jawab tersebut, tanggung jawab itu merupakan sikap terpuji yang hendaknya dimiliki, bukan hendaknya, ini pasti dimiliki. Ini sikap terpuji yang kita harus kembangkan, kita harus pupuk supaya lebih baik lagi. Dan dari tanggung jawab tersebut kita bisa tahu karakter seseorang. Jadi tanggung jawab itu nanti mencerminkan karakter dari setiap manusia atau setiap individu atau setiap seseorang. Baik tanggung jawabnya terhadap diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Nah, tanggung jawab apa saja? Nah, ini tanggung jawabnya pasti dari diri sendiri, orang lain, masyarakat, maupun bangsa negara. Nah, setiap individu ini memiliki tanggung jawab. Apa saja tanggung jawabnya? Tanggung jawabnya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tanggung jawab terhadap diri sendiri. Tanggung jawab terhadap diri sendiri contohnya adalah tanggung jawab yang menuntut kesadaran setiap orang untuk menunaikan atau memenuhi kewajibannya sendiri dalam mengembangkan kebudayaan manusia pribadi. Ya, jadi contohnya misalkan tanggung jawab terhadap diri sendiri itu kita merawat tubuh kita, mandi minimal 2 kali sehari, gosok gigi, itu merawat tubuh kita. Contohnya adalah tanggung jawab terhadap diri sendiri. Contoh lain misalkan ada tugas dari sekolah kemudian dikerjakan, hasil pekerjaannya dikirimkan lagi ke gurunya untuk dinilai, itu juga sebagai contoh tanggung jawab terhadap diri sendiri. Yang kedua adalah tanggung jawab terhadap keluarga. Nah, tanggung jawab ini merupakan tanggung jawab seluruh anggota keluarga. Kita tahu bahwa keluarga itu memiliki ayah, ibu, anak. Ayah itu sebagai kepala keluarga, ibu dan anak sebagai anggota keluarga. Nah, tanggung jawabnya apa saja? Ini menjaga nama baik keluarga, jadi tidak menjelek-jelekkan nama keluarganya di teman-temannya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan keluarganya dengan cara apa? Mungkin sang ayah bekerja untuk mencari nafkah, itu nanti juga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya.
Contoh lain menjaga keselamatan dari keluarga itu, contohnya misalkan saat sekolah anaknya diantar. Nah, ini ada contoh gambar seorang ayah yang bekerja menjadi arsitektur, ya toh. Ini ayah ini mencari nafkah untuk meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Kemudian yang ketiga adalah tanggung jawab terhadap masyarakat. Dalam sebuah masyarakat pastilah ada kegiatan yang harus atau menjadi diikuti oleh warga masyarakatnya. Tanggung jawab itu contohnya saja ini apa namanya, bekerja bakti misalkan. Nah, ini kita sebagai warga masyarakat juga bertanggung jawab terhadap kebersihan lingkungan masyarakat, sehingga jika ada kerja bakti kita harus ikut kerja bakti. Itu merupakan contoh tanggung jawab terhadap masyarakat. Kemudian yang keempat adalah tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Nah, ini setiap orang yang bertinggal atau berdiam di sebuah negara pasti akan terikat aturan-aturan atau norma yang dibuat oleh negara tersebut. Jadi segala pikirannya, segala perbuatannya, segala tindakannya, segala tingkah lakunya harus sesuai dengan aturan yang ada di negara tersebut. Jika tidak, bagaimana? Pasti akan terkena sanksi. Nah, seperti itu. Contoh lain tanggung jawab terhadap bangsa negara, misalkan atlet bulu tangkis yang mengikuti Olimpiade atau SEA Games atau apa lagi? Mereka berkompetisi untuk menjadi juara atau membawa nama baik bangsa dan negaranya. Itu juga contoh tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Yang kelima adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Nah, ini pasti setiap manusia bertanggung jawab untuk beribadah ya kepada Tuhannya, penciptanya, menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Pasti karena kita memiliki karena di negara kita ada 6 agama, sehingga kita harus juga mengembangkan rasa toleransi. Jadi beribadah kita tidak harus memaksakan harus seperti kita, tidak, karena kita memiliki 6 agama yang berbeda. Jadi ya silakan beribadah menurut agamanya masing-masing. Nah, itu tadi adalah 5 tanggung jawab yang harus dimiliki oleh setiap manusia atau setiap individu. Yang pertama tadi tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab terhadap masyarakat, tanggung jawab terhadap keluarga, tanggung jawab terhadap bangsa dan negara, yang terakhir adalah tanggung jawab terhadap Tuhan. Dan tanggung jawab semua itu harus dilakukan secara berimbang supaya semuanya menjadi harmonis. Ada gambar Mbah Tomo ini ya, Mbah Tomo. Ini kira-kira dia bekerja sebagai seorang apa ya? Nah, dia menggunakan cangkul, topinya topi caping ya. Ini pasti Mbah Tomo itu adalah seorang petani. Nah, ini ya, dia adalah bekerja sebagai seorang petani, mencari nafkah demi kelangsungan hidup keluarganya atau demi kesejahteraan anggota keluarganya. Jadi Mbah Tomo ini bekerja sebagai petani untuk mencari nafkah dan mensejahterakan anggota keluarganya. Selain petani masih ada banyak lagi mungkin jenis-jenis kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Kalian tahu? Mau tahu? Iya toh, mau tahu? Oke, kalau mau tahu tetap ikuti, kita lanjutkan. Kemudian apa itu kegiatan ekonomi? Nah, ini apa tuh kegiatan ekonomi itu? Apa sebenarnya? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan atau semua kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ini bisa memenuhi kebutuhan hidupnya banyak, bisa berupa barang, bisa berupa jasa. Naik barang bisa berupa uang. Aku butuh baju, berarti kita harus membelinya. Membeli pakai apa? Pakai uang, berarti kita harus bekerja dulu agar mendapat uang, kemudian uang tersebut untuk membeli baju. Nah, itu contohnya kegiatan ekonomi.
Kemudian apa saja kegiatan ekonomi? Yang pertama ini ada gambarnya apa ini? Seorang petani yang menanam padi atau bahasa Jawanya adalah nandur pari. Nah, yang pertama adalah agraris. Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena penduduknya banyak yang bermata pencarian sebagai petani. Agraris di bidang pertanian. Nah, kita tahu Indonesia itu banyak sekali penduduknya yang bekerja sebagai petani. Yang kedua adalah peternakan. Nah, ada gambar apa itu? Sapi perah. Nah, ini peternakan sapi perah. Ada lagi ayam, ya lah. Ini ayam, berarti ini adalah contoh dari peternakan. Apa tuh peternakan? Kegiatan usaha budidaya hewan yang diambil hasilnya. Contohnya misalkan si sapi perah. Sapi perah itu diambil susunya bisa. Kemudian contohnya ayam, diambil dagingnya, telurnya, bulunya. Nah, ini contoh dari peternakan. Yang ketiga adalah perikanan. Perikanan, contohnya ini. Wah, apa ini? Ini budidaya air tawar. Ya, budidaya lele di air tawar. Nah, yang sebelahnya adalah budidaya di keramba. Namanya keramba ikan itu ya. Keramba ikan, jaring yang sangat besar. Nah, perikanan itu dapat berupa perikanan air laut, juga berupa perikanan air tawar. Air tawar contohnya apa? Ikan nila, ikan gurame, ikan lele, ikan wader mungkin, ikan koi, ikan berta, ikan cupang. Nah, terus contohnya perikanan laut bisa lobster, udang. Nah, biasanya kalau ikan laut itu berupa tambak tadi ya. Yang keempat, pertambangan. Nah, pertambangan ini contohnya tambang batu bara. Ya, barang tambang di Indonesia termasuk sumber daya vital, artinya sumber daya yang sangat besar. Pemanfaatannya ditunjukkan bagi kemakmuran masyarakat Indonesia. Jika dieksploitasi, nah dieksploitasi itu diambil dan terus menerus ketersediaan barang tambang akan cepat habis. Oleh karena itu pemanfaatan barang tambang dilakukan dengan bijak dan memperhatikan kelestariannya. Karena barang tambang itu termasuk barang atau benda galian, maka pasti dia adalah termasuk sumber daya alam yang dapat habis atau yang tidak dapat diperbarui, atau jika memperbarui membutuhkan waktu yang sangat lama. Maka dalam pemanfaatannya, dalam pengambilannya harus benar-benar bijak dan memperhatikan kelestariannya. Oke, yang kelima adalah kehutanan. Contohnya adalah ini, ada hutan meranti ini contohnya ya. Nah, hasilnya apa dari hutan itu? Dari hutan itu di Indonesia hasilnya adalah kayu-kayu jati, ada kayu meranti, ada kayu ulin damar, ada juga yang berupa rotan. Yang keenam adalah perdagangan. Ini mungkin banyak kita jumpai di sekitar kita ya, perdagangan. Contohnya adalah kegiatan perdagangan itu adalah kegiatan membeli barang dagang dan menjualnya kembali kepada konsumen. Banyak contoh perdagangan, contohnya penjual sayuran, penjual ayam, penjual daging ayam, penjual bakso, wah masih banyak lagi, penjual martabak, penjual apa lagi, banyak ya, banyak lagi. Yang ketujuh, yang terakhir adalah perindustrian. Ini contohnya, gambarnya adalah seorang yang menjahit kain menjadi sebuah baju atau disebut konveksi ini ya. Perindustrian adalah kegiatan mengubah barang mentah menjadi barang setengah jadi atau barang jadi ya. Barang setengah jadi atau barang jadi. Contohnya barang setengah jadi itu apa? Contohnya benang yang dipintal menjadi sebuah kain. Nah, itu barang setengah jadi. Kemudian kalau diubah lagi menjadi baju, nah itu jadi barang jadi. Itu contoh perindustrian. Itulah tadi 7 kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Apa tadi? Ada apanya dong? Apa saja tadi? Yang pertama agraris, 2 peternakan,
ketiga perikanan, keempat pertambangan, kelima, ayo apa? Lupa tak? Yang kelima apa? Perindustrian. Bisa. Yang keenam apa? Perdagangan. Yang ketujuh, yang terakhir adalah pertambangan. Nah, ada 7 tadi ya. Perindustrian, perdagangan, kehutanan, pertambangan, perikanan, peternakan, dan agraris. Ada 7 yang kegiatan ekonomi yang bisa dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oke, nah apa yang kita dapat pelajari, apa yang kita dapat dari pembelajaran kali ini? Nah, jika kalian masih ingat dari yang pertama sampai terakhir tadi apa? Ya, yang pertama adalah tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu. Ya, jadi tanggung jawab yang dimiliki oleh setiap individu ada 5 tadi yang harus dilaksanakan. Ini tanggung jawab dari diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara, dan terhadap Tuhannya. Kemudian ada kegiatan ekonomi yang memanfaatkan sumber daya alam yang dapat dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada 7 tadi. Semua pasti memanfaatkan sumber daya alam. Contohnya memanfaatkan sumber daya alam berupa sawah, agraris. Sumber daya alam berupa kebun mungkin gitu, kebun di pekarangan, itu bisa peternakan. Perikanan juga bisa dilakukan di perkarangan rumah atau di halaman gitu. Nah, supaya kalian lebih memahami apa yang telah kita pelajari kali ini, kalian bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurumu nanti ya. Nah, pasti ada tugas yang diberikan gurumu tentang tanggung jawab dan kegiatan ekonomi. Kerjakan, jangan lupa tetap harus tanggung jawab terhadap diri sendiri, dikerjakan kemudian diberikan kepada gurunya lagi ya. Jangan lupa tetap semangat, tetap belajar ya. Sampai di sini dulu video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya, dan jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video pembelajaran ini kepada teman-teman kalian supaya video pembelajaran ini bermanfaat, supaya semuanya bisa apa? Bisa tahu tentang apa itu tanggung jawab dan apa itu kegiatan ekonomi. Baik, sampai di sini dulu. Tetap semangat dan tetap sehat. Cai.